Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada saat sekarang ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vicky Measi Pratama dengan NIM 21211045. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai iman kepada malaikat. Malaikat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya al-malaikah. Jamak dalam kata mufradnya berarti malakun yang berarti suatu kekuatan. Dalam mengembangkan misinya, malaikat memiliki tugas yang sangat penting. Juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu cahaya. Karena malaikat ini memiliki sifat yang sangat gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak dapat diraba. Mereka hidup dengan damai di suatu alam yang berbeda dengan alam kita. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya tentang perihal malaikat ini, keadaan mereka sesungguhnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat disucikan Allah dari hawa nafsunya, yaitu hayawaniyah. Terhindar sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu seperti layaknya seorang manusia. Jauh dari segala perbuatan dosa. Masuk kita kepada materi kedua, yaitu mengenai dalil-dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. Terdapat di dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah gilazun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, di dalam dalil Quran surah At-Tahrim ini, Allah menjelaskan bahwasanya sifat malaikat itu sangat keras dan kasar. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan Allah yang selalu mengikuti perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah dalil tentang adanya jin. Dijelaskan sebagaimana dalam Al-Quran yang bunyinya innahu yarakum wa qabiluhu min haitsula yatarawnahum. Artinya, sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang mana kamu tidak dapat melihat mereka. Nah, jin ini dapat melihat manusia, tetapi manusia tidak akan dapat melihatnya, kecuali orang-orang hanya tertentu. Nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas yaitu menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk serta menurunkan hujan, meniup angin, dan
menurunkan binatang-binatang ternak. Selanjutnya malaikat Israfil, yaitu malaikat yang memiliki tugas untuk meniup sangkakala. Selanjutnya malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas untuk mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar dan Nangkir, yaitu bertugas memeriksa atau menanyai mayat di alam kubur. Kemudian malaikat Rakib dan Atid. Beliau memiliki tugas yaitu mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Selanjutnya malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Kemudian malaikat Ridwan adalah memiliki tugas untuk menjaga pintu surga. Adapun sifat-sifat malaikat, pertama adalah malaikat ini merupakan selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah berhenti. Kemudian malaikat adalah suci dari sifat manusia, baik pun jin dan lain makhluk lain sebagainya. Kemudian malaikat memiliki sifat yaitu selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tidak pernah melakukan maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah pengertian iblis. Adapun kata iblis berasal dalam bahasa Arab yang artinya la'ib, artinya putus asa atau iblas dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dalam bahasa Arab syaitana yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan ataupun kejahatan. Sifat-sifat jin. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Yang kedua, jin diciptakan dari api yang sangat panas. Yang ketiga, ada yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang membangkang atas perintah Allah. Kemudian, sifat-sifat iblis dan setan. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Yang ketiga, memiliki sifat angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan dan iblis. Yang keempat, selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima adalah tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian, perilaku jin. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama atau tabiat kelakuan perangai jin ini mirip dengan manusia, karena jin juga seperti manusia. Mereka pun ada yang baik dan ada juga yang jahat, ada yang kafir dan juga ada yang muslim. Dijelaskan di dalam Quran sebagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain menyembah kepada-Aku. Perilaku iblis dan setan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa, memakan buah terlarang, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang tersesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah perbedaan atau jin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu ada yang bermacam-macam. Ada yang Yahudi, Nasrani, menyembah berhala dan lain sebagainya. Kemudian jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jin Islam mungkin telah terdengar dalam Al-Quran. Mereka langsung menyatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Adapun hikmah yang dapat kita tarik dari penjelasan materi beriman kepada malaikat ini, yang pertama adalah mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala.
melihat dengan kekuatannya dan kekuasaannya serta kebesarannya. Makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta, yaitu Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malaikat adalah makhluk yang tak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sedikit pun. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya terhadap manusia, sehingga memberikan tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. Yang keempat adalah kita jadikan contoh suri tauladan sifat-sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kelima, mendorong dan memotivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Selanjutnya adalah lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menyerumuskannya ke jurang kesesatan. Dan yang terakhir adalah selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk.